Halo semuanya, bahasan pertama kami yaitu mengenai pendidik. Apa itu pendidik? Pendidik berasal dari dua kata, yaitu pen dan didik. Pen memiliki arti orang yang mendidik, sedangkan didik yaitu memelihara, merawat, dan memberi pelatihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang diharapkan. Jadi, pendidik merupakan orang yang mendidik seseorang untuk menjadi pribadi yang baik dan berilmu. Pendidik yaitu seseorang yang mampu dalam menata dan mengelola kelas serta bertanggung jawab dalam membimbing peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Pendidik haruslah orang dewasa yang bertugas mengarahkan anak kepada kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud di sini adalah melatih kemandirian, harus mempunyai ketetapan pada pendiriannya, tidak bergantung pada orang lain, jangan mudah lemah, harus tangguh, melatih sopan santun, dan bermartabat. Pendidikan anak akan berhasil apabila yang mendidik berhasil dalam mengajari berbagai hal yang ada di kehidupan. Ada dua jenis pendidik nih. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua merupakan pendidik yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau biasa juga disebut sebagai pendidik alamiah. Kenapa? Karena mau gak mau, suka gak suka, orang tua itu akan menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Seorang anak kan dilahirkan tanpa tahu apapun nih ke dunia ini. Maka tugas orang tua itu mengajari anaknya mengenai hal-hal baru seperti rasa bertanggung jawab, moral, hingga bahkan cara agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, proses pengembangan diri anak oleh orang tua ini yang disebut dengan mendidik. Kalau misalkan nih ya, ada anak yang gak punya orang tua, maka pendidik pertama bagi dia itu bisa digantikan oleh orang tua angkatnya, atau bisa juga dengan tantenya, omnya, atau bahkan orang-orang yang menggantikan posisi orang tuanya. Jadi, seseorang yang menggantikan orang tuanya itu disebut sebagai pendidik pertama. Dan yang kedua itu ada guru. Guru itu tidak dapat dikatakan sebagai pendidik alamiah. Guru mendidik itu karena tuntutan dari profesinya. Seorang guru juga dikatakan sebagai pendidik kedua. Karena apa? Karena guru mendapat tugas sebagai pengganti orang tua di sekolah. Nah, pada tingkatan guru TK dan guru SD, secara fungsional itu, guru harus dianggap sebagai pendidik, yaitu seseorang yang mampu menjelaskan segala sesuatu yang sifatnya itu bukan mengajar. Guru pada tingkat ini juga harus bisa menjadi teladan yang dapat ditiru oleh murid-murid sekolah dasar. Nah, guru di sini juga perannya harus bisa mampu membentuk kepribadian peserta didik. Ada nih sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu bersikap dewasa. Seorang pendidik itu harus mampu bersikap dewasa. Maksud dari dewasa ini apa sih? Maksudnya yaitu mempunyai ketetapan pada diri pendidik, tidak bergantung pada orang lain, serta tidak mudah lemah dan memiliki martabat. Yang kedua ada menjadi teladan. Guru kan juga manusia biasa ya, yang tidak akan luput dari kata salah. Jadi, pendidik yang baik itu mampu memberikan pengajaran dari kesalahannya. Contohnya seperti ini. Misalnya, guru itu telat datang ke sekolah. Guru bisa nih memberikan alasan mengapa sih sampai guru tersebut telat datang dan mau meminta maaf atas kesalahannya itu. Jangan malah merasa benar sendiri dan tidak mau meminta maaf kepada siswa-siswanya. Serta guru ini juga bisa memberikan pengertian kepada siswanya bahwa sebenarnya telat itu tindakan yang gak baik dan tidak boleh untuk dilakukan atau diulanginya lagi.
Dan yang ketiga ada memiliki kepribadian yang baik. Seorang guru itu harus bisa memberikan pengaruh dan contoh positif kepada peserta didiknya. Karena pada dasarnya peserta didik itu kan peniru yang ulung ya. Jadi jika kita ingin peserta didik melakukan hal yang positif, kita harus mencontohkannya dimulai dari kita gitu, agar bisa diikuti atau dilakukan oleh peserta didik. Dan yang keempat ada mengerti keadaan atau kehidupan anak. Peserta didik kan pasti mempunyai masalah yang berbeda-beda kan. Jadi, tugas seorang guru itu harus mampu memahami serta membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang kelima yaitu mengenal anak secara pribadinya masing-masing. Guru itu harus bersikap adil kepada seluruh peserta didik. Tidak bisa guru membeda-bedakan atau memilih-milih peserta didik yang pintar-pintar saja untuk diperhatikannya. Tidak boleh seperti itu. Guru juga seharusnya mengenal masing-masing dari muridnya itu, baik tingkah lakunya, badiannya, hingga keluarga dari peserta didik itu. Hal ini tuh akan memberikan kenyamanan kepada peserta didik di dalam belajar, bahwa ia akan merasa, oh ternyata ibu atau bapak guru ini mengenal saya ya. Dan karena perasaan itu, anak itu akan merasa kita sudah mengenal dirinya, dan itu akan membuat nyaman dalam belajar atau berinteraksi dengan kita sebagai guru. Baik, selanjutnya mengenai ciri-ciri pendidik. Yang pertama yaitu memiliki kewibawaan, di mana pendidik tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan. Pendidik harus mampu memancarkan aura yang positif dari dalam dirinya dan memiliki sikap adil terhadap semua peserta didiknya. Tidak boleh membeda-bedakan antara peserta didik yang pintar dengan yang bodoh dan antara peserta didik yang baik dengan yang nakal. Selanjutnya yaitu membantu anak didik. Pendidik harus mampu menjadi pembantu anak didiknya dalam mengembangkan segala potensi serta keterampilan yang dimilikinya, sehingga pendidik harus mampu memiliki sikap kreatif agar anak didiknya mampu memiliki kreativitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu mampu memanajemen kelas. Kemampuan ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembelajaran yang efektif dalam menjaga perilaku peserta didiknya, sehingga pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan riang agar peserta didik tidak merasa bosan. Selanjutnya, pendidik harus memiliki sikap ramah. Pendidik harus mampu bersikap baik dan ramah terhadap semua siswa. Sikap ini dapat menumbuhkan rasa nyaman pada peserta didik ketika pembelajaran berlangsung, sehingga pendidik akan merasa bahwa seorang pendidik itu adalah orang tua mereka ketika mereka berada di sekolah. Lalu yang selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin adalah sikap yang penting yang harus ditanamkan di dalam dunia pendidikan. Pendidik harus disiplin dalam waktu pelaksanaan pembelajaran. Pendidik tidak dapat semena-mena terhadap waktu dan kegiatan-kegiatan pada saat belajar mengajar. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian peserta didik. Di dalam dunia pendidikan, sejatinya terdapat dua komponen utama yang sangat penting dan berperan aktif di dalamnya. Komponen tersebut adalah guru dan peserta didik. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa setidaknya di dalam suatu sistem pendidikan, terdapat komponen-komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, materi, metode atau media pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dalam pendidikan haruslah terdapat hubungan yang saling terkait antara satu komponen dengan komponen lainnya, sehingga hal tersebut tidaklah dapat dipisahkan. Ini dimaksudkan agar proses pendidikan terintegrasi secara keseluruhan, serta proses pembelajaran pun dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Pendidik adalah orang atau individu yang mengikuti proses pendidikan, baik itu di lembaga formal maupun non-formal, maka dapat dikatakan atau dianggap sebagai peserta didik.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa orang atau individu anggota masyarakat kemudian dalam pelaksanaannya berusaha melakukan pengembangan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis tertentu, maka orang individu anggota masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai peserta didik. Menurut Abu Ahmadi, peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan pertolongan, arahan, serta bimbingan orang lain untuk menjadi lebih dewasa agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sekaligus sebagai umat manusia, warga negara, anggota masyarakat, juga sebagai pribadi atau individu. Nah, peserta didik dalam pandangan Abu Ahmadi ini dipandang sebagai seseorang yang belum dewasa, yang memerlukan pendewasaan dari orang yang lebih dewasa. Nah, maka dari itu, proses pendewasaan tersebut salah satunya adalah dapat diperoleh melalui pendidikan. Ketika seseorang masuk ke dalam pendidikan, maka otomatis orang tersebut dapat dikatakan atau dianggap sebagai peserta didik. Ada 3 ciri peserta didik menurut Edi Suwardi, yaitu yang pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan. Anak lahir dengan keadaan tidak berdaya dan lemah, berbeda dengan binatang yang lahir dengan keadaan bisa langsung berdiri. Tetapi manusia memerlukan berbagai tahapan untuk dapat bergerak. Anak memiliki kelemahan jasmani dan rohani. Misalnya, anak tidak kuat dengan keadaan cuaca dan juga keadaan tubuh yang dingin, panas, ataupun basah. Begitupun rohaniahnya. Anak saat itu belum bisa membedakan mana keadaan yang menyenangkan dan juga keadaan berbahaya. Akan tetapi, dengan bantuan pendidik dan juga pendidikan, kelemahan dan ketidakberdayaan itu seiring berjalannya waktu akan menghilang. Kemudian yang kedua, peserta didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Kelemahan menjadikannya ingin berkembang menjadi lebih baik. Keinginan untuk berkembang inilah yang akan mendorong anak untuk giat. Tanpa keinginan berkembang pada anak, akan menjadikan anak tidak mempunyai vitalitas atau kemampuan untuk bertahan hidup, bahkan barangkali akan menjadi malas dan acuh tak acuh. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang ingin menjadi dirinya sendiri. Peserta didik itu ingin menjadi dirinya sendiri. Hal tersebut penting baginya untuk dapat bergaul dengan masyarakat. Jika pendidikan tidak memperhatikan anak yang ingin menjadi dirinya sendiri, maka pendidikan tersebut bersifat otoriter atau memaksa, sehingga akan mematikan kepribadian pada anak yang sedang berkembang. Jika ini terjadi, maka peserta didik akan kehilangan kepribadiannya. Masa perkembangan pada manusia. Nah, perkembangan manusia ini dapat dibagi ke dalam beberapa aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisiologis, perkembangan psikososial, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa dan komunikasi. Nah, perkembangan manusia ini merupakan suatu proses yang berlangsung secara holistik. Artinya, berkaitan antara satu aspek perkembangan dengan aspek perkembangan lainnya. Yang pertama adalah perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada tubuh manusia seperti menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih besar. Perkembangan fisiologis ini sejalan dengan perkembangan otak dan susunan syaraf pusat, perkembangan tubuh, perkembangan otot kasar, otot halus, dan koordinasi gerak motorik kasar dan motorik halus. Nah, prinsip dari perkembangan fisiologis ini dimulai dari atas, yaitu kepala, dan berlanjut secara teratur ke bagian bawah tubuh. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif berkembang secara bertahap dan sejalan dengan perkembangan fisik dan perkembangan syaraf-syaraf yang berada di dalam susunan syaraf pusat atau otak. Nah, dalam perkembangan kognitif terjadi beberapa proses, yaitu proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Yang pertama adalah proses asimilasi. Asimilasi adalah proses kegiatan kognitif yang mencocokkan informasi yang diterima dengan informasi yang telah ada di dalam struktur kognitif. Kemudian yang kedua adalah proses akomodasi. Bahwa akomodasi adalah proses yang terjadi dalam menggunakan informasi yang telah ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah proses equilibrium.
Equilibrium ini dilakukan apabila informasi yang telah ada tidak dapat digunakan untuk memecahkan masalah, lalu dicari cara lain untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial ini adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain atau dalam artian bersosialisasi. Dan yang terakhir adalah perkembangan bahasa dan komunikasi. Bahasa dan komunikasi adalah dua aspek perkembangan yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kode sosial yang memiliki sistem yang digunakan dalam berkomunikasi. Dan komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada waktu berinteraksi dengan orang lain. Nah, komunikasi ini merupakan faktor penting dalam proses perkembangan dan proses belajar. Materi selanjutnya adalah tahap perkembangan pada manusia. Dimulai yang pertama, yaitu masa usia dini dengan rentang usia 0 sampai 2 tahun. Masa usia dini di sini yang dimaksud adalah masa bayi. Bayi memiliki keadaan yang tak berdaya, namun memiliki semangat untuk berkembang. Bayi cenderung memahami dan mempercayai orang yang selalu dekat dengannya, terutama dengan orang tuanya yang sudah memiliki ikatan emosional. Orang tua sebagai pendidik harus memahami kondisi yang terjadi pada bayinya. Selanjutnya adalah masa kanak-kanak dengan rentang usia 3 sampai 6 tahun. Saat menginjak umur 2 sampai 3 adalah periode perkembangan kelompok bermain yang dimana anak akan banyak merasa malu dan ragu. Kemudian menginjak usia 4-6 tahun adalah di mana saat periode perkembangan anak yang dimaksudkan adalah prasekolah. Selanjutnya adalah masa anak periode pertengahan dengan rentang usia 7-9 tahun. Menurut beberapa sumber, masa anak periode pertengahan juga dikenal dengan nama masa anak-anak, yang lebih mengenal dengan luas dunianya daripada saat masa kanak-kanak. Kemudian ada masa anak periode akhir dengan rentang usia 10-12 tahun. Masa anak periode akhir dengan masa anak periode pertengahan memiliki banyak persamaan karena sama-sama dikenal dengan nama masa anak-anak. Perkembangan pada masa ini adalah bahwa anak-anak tersebut memiliki kecerdasan dan banyak hal yang ingin diketahui di sekitar lingkungannya. Anak-anak biasanya selalu ingin tahu apapun. Karenanya, anak sebagai peserta didik akan lebih penurut kepada keinginan pendidik. Kemudian, masa pubertas dengan rentang usia 12-17 tahun. Perkembangan pada masa ini terbagi menjadi masa prapubertas yang terjadi pada usia 12-13 tahun dan masa pubertas atau masa remaja yang terjadi pada usia 14-17 tahun. Masa pubertas sendiri adalah masa transisi yang dimana terjadi masa pergantian antara masa anak-anak dengan masa remaja. Masa pubertas disertai dengan perubahan baik itu biologis maupun psikologis yang masing-masingnya memiliki ciri-ciri. Perubahan yang terjadi pada setiap individu berbeda-beda, namun umumnya dibedakan antara pubertas pada perempuan dan pubertas pada laki-laki. Pada masa ini, pendidik atau orang tua hendaknya mengerti situasi dan kondisi yang dialami peserta didik karena banyaknya perubahan yang terjadi tersebut. Selanjutnya adalah masa dewasa dengan rentang usia 18-60 tahun. Nah, masa dewasa terbagi menjadi 3 masa bagian periode perkembangan, yaitu masa dewasa awal yang terjadi pada usia 18-20 tahun, masa dewasa pertengahan yang terjadi pada usia 21-40 tahun, dan masa dewasa penuh yang terjadi pada usia 41-60 tahun.
Dan yang terakhir adalah masa lanjut usia dengan usia lebih dari 60 tahun. Masa lanjut usia ini adalah masa tua yang dimana kebanyakan orang berpendapat bahwa masa tua seperti kembali saat menjadi anak-anak, namun dengan fisik yang berbeda. Setiap manusia yang dilahirkan memiliki keinginan untuk menjadi diri sendiri, mempunyai kedaulatan penuh terhadap dirinya tanpa terikat dengan orang lain. Tetapi manusia juga merasakan bahwa manusia itu pasti akan bergantung pada orang lain. Lalu bagaimana untuk manusia mewujudkan keinginan tersebut? Oleh karena itu, manusia mengikatkan diri kepada pendidikan. Dalam pendidikan, manusia dapat pengakuan penuh bahwa ia adalah seorang individu. Seorang individu diakui kesendiriannya dan keindividuannya. Dalam pendidikan, manusia sebagai individu atau peserta didik diajarkan untuk mengoptimalkan segala kelemahan dan ketidakberdayaannya agar dapat menjadi manusia yang utuh dan yang berguna bagi masyarakat dan kelompoknya. Interaksi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang yang saling memberikan pengaruh dan timbal balik. Interaksi dapat terjadi antara dua orang atau lebih dengan syarat adanya komunikasi dan kontak sosial. Di dalam suatu pendidikan, kegiatan interaksi ini akan sangat dibutuhkan. Namun pada ranah pendidikan, interaksi ini dinamakan interaksi pedagogis. Interaksi pedagogis adalah interaksi yang dilakukan pada ranah pendidikan yang melibatkan seorang pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia yang mandiri dan manusia yang dewasa. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pendidik harus mengikuti irama anak. Pendidik harus menyesuaikan, memposisikan diri dengan peserta didik agar komunikasi atau interaksi yang terjadi dapat berjalan secara efektif. Sebagai contoh, misalkan di dalam kelas terdapat anak yang tergolong kemampuannya itu rendah, maka si guru itu harus menyesuaikan tempo mengajar dengan cara belajar anak tersebut. Tidak boleh guru itu mengajar hanya memihak pada anak yang pandai saja tanpa memperhatikan anak yang lainnya. Dan yang kedua adalah menciptakan suasana yang baik. Ketika guru mengajar di kelas, tentunya suasana pun harus disesuaikan. Suasana harus tetap baik, harus tetap aman, nyaman, agar si anak itu dapat berkembang dengan sangat baik. Kemudian ada beberapa syarat interaksi pedagogis. Yang pertama adalah rasa tenang pada anak. Interaksi pedagogis akan terjadi apabila anak mempunyai perasaan bahwa ia dapat berkembang dengan tenang, yang akan memberikan efek aman, dan ia akan percaya bahwa pendidik itu akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah hadirnya kewibawaan. Kewibawaan di sini adalah kewibawaan pada pendidik. Nah, kapan kewibawaan itu hadir? Kewibawaan itu hadir ketika pengaruh pendidik terhadap anak didik itu ada dan telah terjadi. Nah, dapat dikatakan bahwa anak pada dasarnya itu tidak berdaya apabila ada jarak antara pendidik dan peserta didik. Jika anak merasa tidak berdaya dan pendidik memberikan yang ia perlukan untuk berkembangnya, maka interaksi dan komunikasi akan berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah kesediaan pendidik membantu anak didik. Pendidik mempunyai kewajiban untuk mendidik anak didiknya. Nah, ini merupakan syarat mutlak bagi seorang pendidik. Maka pada hal ini tentunya sangat dibutuhkan interaksi pedagogis. Dan yang keempat adalah perhatikan minat anak. Dalam interaksi pedagogis, pendidik harus memperhatikan minat anak didik, karena dalam diri anak didik akan muncul perasaan bahwa interaksi yang sedang dilakukannya itu akan berguna bagi dirinya.